Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hengki Saputra dengan NIM 2310933036 dari kelompok 26. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem kerja baru, di mana untuk perancangan sistem kerja baru ini kita telah menggunakan data antropometri atau mempertimbangkan data antropometri. Nah, baik, mungkin kita bisa mulai langsung saja ke studi kasusnya. Di mana untuk studi kasus yang saya ambil di sini adalah meja manufaktur pada uh, 3D printing. Mana untuk meja manufaktur sendiri, ada beberapa aspek yang digunakan pada tabel penentuannya, yaitu data antropometri, yaitu data yang ingin kita gunakan, atau data uh, apa yang mau kita ambil. Keterangannya itu berdasarkan tabel dari data antropometri Indonesia, yaitu kode dimensi dari data antropometri, persentil, yaitu uh, uh, spek pertimbangan berdasarkan data yang diambil. Ukuran adalah ukuran pada persentilnya. Allowance adalah kelonggaran atau uh, kelebihan ukuran atau pengurangan ukuran yang ditoleransi pada pembuatannya. Terus totalnya adalah ukuran ditambah allowance-nya. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ke data antrometri. Mana yang saya seperti saya jelaskan tadi itu data data antrometri ini adalah data yang ingin kita ambil. Yang kalau untuk pengukuran meja yang pertama itu adalah panjang meja. Nah, untuk membuat sebuah meja manufaktur kita perlu mengetahui atau mengukur berapa panjang meja yang kita perlukan. Selanjutnya itu tinggi meja. Tinggi meja bagian luar. Kenapa kita perlu tinggi meja bagian luar? Supaya kita mengetahui seberapa tinggi meja yang kita butuhkan berdasarkan datanya. Saya tinggi meja, kita juga butuh lebar meja. Nah, setelah kita dapat data antrometri yang kita butuhkan, selanjutnya kita mencari keterangannya di dalam data antropometri Indonesia, seperti tabel di samping ini. Ini adalah tabel data antropometri Indonesia, di mana untuk panjang meja kita mengetahui panjang meja itu adalah ren- pada keterangan ini kita mengambil dari rentang tangan ke kanan dan ke kiri atau ke sampingnya lah. Mana untuk kodenya itu D32, di mana untuk keterangannya panjang rentang tangan ke samping. Seperti itu juga untuk eh, keterangan selanjutnya. Saya dapat keterangan berdasarkan tabel data antrometri. Selanjutnya adalah kode. Kode ini adalah dimensi pada tabel eh, data antrometri Indonesia, di mana seperti panjang rentang tangan ke samping ini dimensinya adalah 32. Berarti kode untuk data antrometri ini adalah 32. Begitu juga untuk saja itu tinggi pinggul dan panjang rentang tangan ke depan. Nah, setelah kita menentukan kodenya, selanjutnya kita menentukan persentil dari data yang ingin kita gunakan. Mana untuk panjang rentang tangan ke samping itu kita menggunakan persentil 5%. Karena ukuran populasi dari data yang kita ambil itu lebih kecil 5%-nya. Hanya untuk tinggi pinggul itu adalah menggunakan 50%. Kenapa menggunakan 50%? Karena agar orang yang terlalu terlalu rendah atau tidak terlalu terlalu tinggi tidak terlalu membungkuk atau mengadah tangannya ke atas. Hanya ukuran ukuran ini diambil setelah kita menentukan persentil dari keterangan dari data antropometri, di mana untuk
panjang rentang yang samping kita menggunakan persentil 5%. Jadi untuk data yang diambil itu data di persentil 5 ini. Mana untuk datanya itu adalah 111,41. Begitu juga dengan untuk tinggi pinggul dengan panjang rentang tangan ke depan. Nah, setelah didapat ukuran persentil, kita juga perlu menentukan allowance. Allowance itu adalah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah toleransi ukuran untuk ukuran dari suatu meja atau ukuran lainnya. Mana untuk allowance pada kali ini saya menggunakan aturan yang seperti terlihat pada Excel, itu lebar bagian meja bagian luar, tinggi meja bagian luar dari lantai, tinggi meja bagian dalam dari lantai, panjang meja dan lebar meja. Mana untuk tinggi meja bagian luar itu saya menggunakan karena panjang meja tidak ada allowance, jadi saya tidak nambahkan allowance atau allowance-nya sama dengan nol. Terus untuk tinggi meja bagian luar, pada aturan terdapat tinggi meja bagian luar dari lantai adalah 4 cm, jadi ditambahkan 4. Asalnya itu panjang atau lebar alas meja. Untuk lebar meja terdapat lebar alas meja bagian luar ukuran allowance-nya 0, jadi di sini 0. Hanya total seperti yang saya jelaskan tadi adalah ukuran ditambah dengan allowance-nya. Nah, setelah melakukan perhitungan data berarti kita mendapatkan ukuran dari meja manufaktur yang ingin kita buat. Selanjutnya kita akan beralih ke software Doio untuk membuat mejanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat meja yang telah kita rancang ukurannya tadi menggunakan data antropometri. Mana yang pertama adalah kita membuat meja terlebih dahulu. Di mana untuk ukuran meja ini, bagian atas ini adalah panjang mejanya. Di mana panjang meja yang telah dapat tadi adalah 111,41 cm. Nah, selanjutnya itu adalah lebar mejanya. Nah, lebar mejanya itu adalah 66,18 cm. Nah, setelah didapatkan ukuran mejanya, selanjutnya kita membuat tinggi mejanya. Di mana untuk tinggi, karena ini software 2 dimensi, kita menggunakan bantuan untuk seperti yang untuk menunjukkan ukuran tinggi dari mejanya. Selanjutnya itu adalah kita akan membuat mesin 3D printernya. Untuk ukuran 3D printer seperti yang saya bilang tadi udah disediakan oleh mesinnya. Mana untuk ukuran mesinnya ini adalah panjang mesinnya adalah 62 cm. Selanjutnya kita membuat lebar dari mesinnya. Nah, untuk lebarnya adalah 55 cm. Di sini kita juga eh, membuat jarak dari operator ke mesin, di mana untuk jarak dari operator sendiri ke mesin itu eh, berdasarkan perakitan yang telah kita lakukan. Nah, untuk perakitan yang telah saya lakukan itu jarak dari operator ke mesinnya yaitu
eh, 15 cm. Nah, setelah kita membuat ukuran ini, kita juga perlu membuat sebuah tabel yang menjelaskan komponen-komponen pada stasiun kerja ini. Mana sebelum membuat tabel, kita perlu memberi nomor pada komponen yang ada. Jadi yang pertama itu operator, yang kedua itu alatnya. Nah, dimana untuk tabelnya itu seperti ini. Nah, dimana untuk no ini adalah nomor pada eh, stasiun kerjanya, yaitu nomor satu, terangannya adalah operator. Nah, dan nomor dua adalah mesin 3D printingnya. Nah, seperti inilah bentuk stasiun kerja baru yang akan dibuat pada perancangan ini. Mungkin sekian untuk penjelasan perancangan stasiun kerja baru yang menggunakan data antropometri. Uh, Lebih kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.